Assalamualaikum, Bud. Maaf ya, untuk waktunya lama sekali kan, Pak Lida. Mohon maaf karena Mas udah rapat tadi itu. Kenapa sih kok malah kelihatan bete? Tadi terlambat, terus kuncinya mau diminta, suruh nulis Quran sama Syapas. Oh bete, karena tadi itu pas waktu dini ya, piket ya? Iya. Itu terlambat, terus mau minta kuncinya, Iya. terus disuruh nulis Quran. Habis itu nanti suruh ikut jamaah sholat asar itu ya. Kau bete dari masalah itu? Iya. Oke. Put, kamu terlalu berapa kali Put? Setiap hari. Hah? Setiap hari terlambat? Iya, Pak. Ini Pak Rida belum laporan kedua kelasmu ya, dari Pak Pras belum laporan. Saya pikir baru kali ini terlambat. Ya, makanya kamu itu kaget. Misalnya disuruh sholat, terus Quran dan minta kuncinya. Berarti kemarin kamu sudah pernah diminta juga kuncinya ya? Iya, Pak. Tapi tidak seperti ini. Oke. Kalau kemarin mau diminta kuncinya, sekarang malah bete. Itu kenapa? Coba cerita Pak Rida kenapa? Setiap hari diminta Pak kuncinya. Kan saya jadi PT. Oke. Nah, aku minta sekarang ini, coba kamu ceritakan kenapa sih kamu terlambat dan setiap hari itu kenapa? Ya, karena di rumah saya nganter adik, nganter juga saya, belum mandinya ngantri, nanti bikin sarapan, nanti banyak lagi kan? Ngantar adik, ngantar kakak, masih antri mandi, Iya. bikin sarapan, setiap hari itu ya? Iya. Oke. Mbak Puput, untuk selama ini ya, kamu terlambat itu, apakah bapak atau ibu sudah tahu atau belum? Ya belum lama, nanti kalau tahu nanti ibu marah. Oh gitu ya? Iya. Jadi setiap yang terlambat, bahkan ibu atau bapak belum pernah tahu ya? Belum. Pak Puput, misalnya ya, kalau ada orang yang melakukan kesalahan, itu menurut kamu hal yang manusiawi nggak sih? Manusia Pak. Manusiawi ya, diterima ya. Oke. Kalau misalnya kamu menolak untuk tidak mau diminta kuncinya, itu yang wajar nggak? Wajar. Wajar ya. Karena apa? Karena kamu takkan diri kamu ya. Iya Pak. Mau pulang cepat gitu maksudnya. Iya. Oke. Jadi misalnya kita salah atau Pak Ida salah, itu hal yang wajar, ya enggak? Iya Pak. Nah, dan misalnya kita dilawan atau ibaratnya dipaksa untuk diminta sesuatunya, ya kita berhak untuk ini ya, menolaknya gitu ya. Iya Pak. Terus Mbak Puput tadi bercerita ya bahwasanya kamu terlambat itu karena ada urusan di rumah kan. Iya. Nah, dari mengantar adik sekolah kan tentunya, mengantar kakak, terus habis itu masih antri mandi, ya, dan masih harus membuat sarapan sendiri. Nah, itu berarti sudah kamu lakukan setiap hari seperti itu ya. Iya Pak. Oke. Terus selain itu, apakah ada hal yang lain yang membuat terlambat? Ada nggak misalnya harus antri mungkin beli bensin atau ketika baju pagi hari? Iya itu. Terus juga ya. Oke. Mbak Puput, masalah itu adalah masalah yang ini ya, mungkin juga akan dialami oleh siswa yang lainnya. Iya. Tetapi kalau kamu melihat temanmu yang lain yang terlambat, mungkin diminta kuncinya pun nggak masalah, besar emosi ya. Nah, tapi tadi itu sempat ya kalau nggak salah itu Pak Pras kamu cerita ya bahwasanya grup yang satunya yaitu Pak Okal nggak salah ya. Nah, itu katanya juga sebetulnya sama kamu sempat marah juga loh tadi itu. Nah, kemudian katanya Pak Okal tadi dari Pak Pras tadi itu katanya ketika mau diminta kamu malah belajar dan langsung bablas aja parkiran kayak gitu. Iya kan kayak gitu tadi? Iya Pak. Oke. Berarti benar ya. Yang pertama, kamu nyadari toh sudah sering terlambat setiap hari ya? Iya. Oke. Dan talibanku juga terlambat, benar ya? Oke. Yang kedua,
tadi pagi ketika terlambat diminta kuncinya malah ibaratnya nggak mau dan malah belayar terus malah 12 ke parkiran ya. Iya. Oke. Berarti hari ini kamu melanggar keyakinan kelas dong. Dua hal tadi itu. Berarti apa yang kamu melanggar? Tentang apa? Edisi? Gitu ya. Nah, yang selama ini Pupus sudah berikan informasi pemahaman tentang disiplin sekolahan ini, tetapi hari ini Pupus melanggarnya. Yang pertama adalah terlambat, yang kedua adalah sempat berarti melawan guru piket, sehingga apa membuat guru piket tadi itu sempat marah ya dan kesal sama kamu. Kayak gitu. Namun hal itu belum mengetahui, tetapi saat ini mungkin Pak Okta juga merasa masih dongkol dan juga merasa makanan. Nah, Put, kira-kira nih Put ke depannya, apakah Puput akan bisa memperbaiki permasalahan Puput? Bisa. Dua-duanya bisa? Bisa. Terlambat dengan Pak Okta juga bisa? Bisa. Oke. Untuk perbaikan yang pertama, untuk yang terlambat tadi gimana kira-kira Puput? Saya usahakan besok akan Dengan segala masalahnya ya di rumah ya? Iya. Berarti yang pertama, terlambatan besok Puput akan berusaha bangun pagi ya, manajemen semua dan akan komunikasi dengan orang tua ya, bahwasanya banyak hal yang terlambat supaya bisa dibantu oleh keluarga yang lain. Itu yang pertama itu. Kalau bisa konsisten ya Bun ya, jangan cuma hanya seperti saja. Oke. Yang kedua nih, kalau masalah dengan Pak Okta gimana kira-kira? Besok pagi saya akan menemui Pak Okta dan minta maaf. Berani kira-kira? Berani nggak? Berani. Berani ya? Oke. Kalau berani untuk hal yang baik, insya Allah akan dilancarkan ya. Jadi monggo nanti di sela-sela ada waktu bisa mencari Pak Okta. Dijelaskan juga. Jadi biar Pak Okta bisa maklum juga. Kenapa saya mau sempat tidak mau diambil kuncinya? Terus lagi juga sempat ini ya belajar dan ngebut ya tadi ya. Iya. Nah, kamu ceritakan bahwasanya kamu itu bete kesel Pak itu sudah berusaha untuk berangkat pagi, terlambat, sudah masuk lagi. Pak masih minta kuncinya, disuruh nulis kayak atur Anda masuk sholat asar di masjid sekolah itu ya. Nah, kamu ceritakan kalau perlu masalah di rumah tadi ya, yang mau terlambat kamu ceritakan supaya aku memahami itu ya, supaya tidak ada salah paham di sana. Itu ya Bu. Iya. Terima kasih Puput sudah mau lah untuk ke ruang BK ya, untuk sharing lah misalnya masalah ini, dan semoga kedepannya usaha Puput berubah ya, tidak terlambat lagi, bisa dilancarkan. Yang pasti harus berniat dari dalam diri kamu sendiri ya. Semoga nanti semua dilancarkan dan mulai besok pagi ini ya, dan seterusnya jangan ada tulisan terlambat di rekapan petugas BK. Itu ya. Iya. Oke. Pak Ida minta bisa tersenyum lagi, kamu jangan bete lagi. Yang hari ini nanti akan saya sampaikan Pak Okta dulu ya, supaya kamu diizinkan untuk pulang lebih dahulu. Tapi besok pagi konsekuensi harus berangkat lagi. Itu ya. Iya. Dan menemui Pak Okta untuk minta. Itu aja ya Bu ya. Terima kasih sekali. Sekarang Bapak bisa langsung kelas lagi ya. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Halo Mbak, gimana kabarmu? Baik Pak. Ini pelajarannya gimana pelajarannya? Lancar. Bisa ngikutin? Bisa. Oke. Kesini sendiri atau dipanggil ini tadi wali kelas yang kesini? Dipanggil gue Pak. Disuruh. Kesini ya? Oh gitu. Ada masalah apa ya? Tadi itu sebenarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bapak duduk sini, Bapak silakan duduk. Mau silakan duduk. Oke,
ini berdua sudah di ruangan BK. Ini Mbak Puput kan? Iya. Kelas 12 MM2 ya. Tadi jalan Mbak siapa? Galuh dari kelas 11 MM2 juga ya? Iya. Oke. Kalau Pak Rida lihat, ini Puput sama Galuh. Kok kayak kesel, bete, kenapa marah? Iya. Lagi marahan berarti berdua. Iya. Nah kenapa? Kenapa Puput? Kenapa? Ya gara-gara soal belajarnya loh Pak. Dia lihat saya sinis, saya nggak enak Mas. Lihatin sini. Iya. Sejak kapan itu? Dari kemarin. Berarti ngeliatin kamu dari kepala sampai kaki dilihatin itu. Iya. Kamu merasa risih gitu ya berarti ya? Iya Pak. Mau udah gitu Mbak kalau kamu lihatin Mbak Puput kayak gitu. Sebenarnya itu tuh Pak, saya tuh mengagumi Mbak Puput itu udah dari lama karena dia tuh sederhana tapi tetap cantik. Jadi saya kagum aja sama dia. Berarti dalam hal ini ada kesalahpahaman ya? Iya Pak. Yang kamu sebagai adik kelas merasa kagum dengan kakak kelas gitu ya? Karena kagum ya sudah melihat penampilan dari Mbak Puput dari ujung kepala sampai kaki gitu ya? Iya. Itu nggak sadar seperti itu? Enggak. Nah, di sisi lain Puput yang kagumi tidak menyadari ya. Dikira nantangin itu kan, dikira mentalnya nantangin, kenapa sih? Setiap ketemu mesti dilihatin dari atas sampai bawah gitu ya. Oke, Mbak Puput, Mbak Galuh, kira-kira ya sebagai manusia, kalau misalnya melakukan kesalahan, itu kira-kira hal yang manusiawi nggak sih? Manusiawi ya, jadi bisa diterima ya, hal yang wajar ya. Oke, kalau misal lagi ada orang yang mempertahankan diri atau membela diri karena mungkin diejek ya atau cemooh, itu hal yang wajar bukan? Wajar ya. Oke. Tapi ya wajar dari mana? Caranya kan. Nah, tadi itu apa? Bu Eva sempat cerita dengan Pak Riz sebelumnya. Ya, Bu Eva melerai kalian. Ketika azan duhur berkumandang selesai kok malah mendengar kalian bertengkar di depan setelah salat lagi kan kelihatan banyak orang. Ya, Bu Eva ke sana terus melerai kalian di situ. Untung ada Bu Eva. Kalau misal ya nggak ada Bu Eva terus gimana? Mau sampai kayak apa bentuk kalian? Tadi itu Bu Eva bercerita kalau sampai kalian bertengkar ya. Nah, terus itu sampai jilbabnya Galuh mau lepas. Itu sengaja maupun? Iya sengaja. Sengaja. Kenapa? Gak apa ya. Tapi kamu ini ya marah ya memang ya sama si Galuh ya? Iya. Kesel barangkali ya. Itu berarti ngeluarin emosimu. Kamu tarik jilbabnya itu ya biar puas kalian gitu ya. Oke. Itu betul nggak Galuh? Benar Pak. Terus gimana perasaanmu? Ya agak jengkel tapi mungkin salah saya juga karena ngeliatinnya Mbak Puputnya nggak bisa biasa lagi. Jadi itu benar. Oke. Berarti kalau tadi sebelumnya sudah cerita ya, kalau kamu adalah mengagumi Mbak Puput sebagai kakak kelas gitu ya, dari penampilan sebagainya kamu kagum, tetapi Mbak Puput tidak merasa dikagumi gitu ya, karena mungkin kamu salah caranya gitu kan mengagumi dia. Gitu. Nah berarti di kasus ini kalian berdua ada permasalahan apa? Miskomunikasi berarti. Nah tidak dibicarakan gitu ya. Misalnya mungkin Mbak Galuh merasa kagum juga nggak pernah bilang, nggak pernah WhatsApp juga gitu ya, sekedar menatap saja gitu kan. Dan selama ini mungkin Mbak Puput juga emosi toh, tidak mau menanyakan saja dengan baik-baik. Misalnya, kenapa sih ngeliatin aku gitu ya? Tetapi dengan teriak kemarin, nah, terus malah jadi kejadian itu, kejadian berantem lagi, gitu ya. Oke. Nah dari Mbak Puput sama Mbak Galuh sudah memahami ya
bahwasanya kalian berdua itu masing-masing punya kesalahan. Ya toh? Yang terpenting menyadari kalau Puput punya kesalahan dan Dodo punya kesalahan. Itu yang penting itu. Nah, kira-kira kedepannya setelah ini kalian berdua mau nggak memperbaiki kesalahan kalian berdua? Mau ya? Berarti sudah tahu toh kenapa si Galuh itu sering melihat kamu? Iya. Karena kenapa? Ngaku. Mengagumi ya? Oke. Kira-kira kedepannya kalau jadi teman gimana, bisa nggak? Bisa. Oke. Terus untuk menembus kesalahan kalian berdua, kira-kira mau melakukan apa? Saling minta maaf aja. Oke ya. Sebagai saksi Pak Rida ya. Iya. Nah, sekarang Pak Rida minta untuk berjabat tangan dan mulai ketika itu juga tidak ada kesalahpahaman ya, dan kalian jadi sahabat ya. Oke. Sekarang coba untuk saling bersalaman dan senyum ya, pakai cemberut lagi. Oke ya. Oke, terima kasih atas kehadiran Mbak Puput dan Mbak Galuh di ruang BK ini dan atas bantuan Bu Eva ya. Bersyukurlah kalian bisa dilerai lah ya, sehingga tidak terjadi pertengkaran atau perkelahian yang lebih parah lagi seperti itu. Dan harapan saya ke depannya ketika ada permasalahan jangan ambil emosi. Itu ya. Oke. Terus tadi kira-kira berdua itu sudah melanggar keyakinan sekolah yang mana? Menghargai kan? Terus saya menghargai, menghormati ya, dan ramah. Nah, padahal kita sudah menyepakati untuk saling menghargai satu sama lain. Ya, saya menghormati. Tapi apa? Karena nggak sadar tadi, kalian melanggar itu. Ya, tetapi alhamdulillah kalian memperbaikinya dengan cara saling memaafkan ya, dan kedepannya menjadi sahabat yang baik seperti itu. Itu saja mungkin ya untuk kali ini, dan Pak Rida harapkan hal seperti ini tidak terjadi lagi. Ya, apa-apa seperti itu. Dan terima kasih. Sekarang bisa kelas masing-masing ya. Masih ada pelajaran lagi dong? Terima kasih. Mohon silakan bisa ke kelas masing-masing. Halo, saya Galuh. Saya Putri ini Perasaan saya setelah Pak Rida melakukan praktik segitiga restitusi kasus terlambat. dan miskomunikasi. Saat kami berdua melakukan kesalahan, Pak Rida tidak marah. Bahkan memberikan nasihat untuk mencari solusi. Terima kasih Pak Rida.